Langkah selanjutnya adalah membuat insiden report. Di sini, karena baru pertama kali menjalankan test case, maka insiden report berada pada kode IR01. Halo friend, selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara memahami test case. Test case biasanya digunakan oleh software tester atau software quality assurance untuk memastikan apakah software yang kita bangun itu sesuai dengan yang diharapkan. Tentunya sebagai penguji kita harus paham bagaimana langkah-langkah prosedur pengujian yang harus dilakukan pada saat kita melakukan eksekusi test case. Jangan khawatir, di video ini ada beberapa tips yang bisa kalian ikuti. Langkah pertama, pada saat kita melakukan pemahaman test case adalah memahami dulu requirement-nya. Requirement ini menjadi syarat bahwa software telah berfungsi dengan baik. Dengan memahami requirement, kita akan tahu tentang tujuan pengujian. Karena pada saat kita melaksanakan eksekusi pengujian, kita harus mengetahui pengecekan apa yang harus dilakukan. Pada dasarnya, item pengujian ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, tergantung dari requirement yang tercantum pada saat kontrak pengembangan software. Dengan tujuan itu pula, kita mengetahui tentang poin-poin yang akan kita uji. Langkah berikutnya adalah kita harus mengetahui pengecekan apa yang akan dilakukan pada setiap item pengujian. Case ini bersifat unik. Selanjutnya, kita harus memahami juga prosedur pengujian. Prosedur merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh seorang penguji pada saat melakukan eksekusi pengujian. Bagian dari prosedur pengujian adalah memasukkan data input. Data input ini berkorelasi dengan output program yang seharusnya. Setiap item pengujian memiliki data uji yang berbeda. Ini tergantung dari tujuan pengujian itu sendiri. Ketika kita menjalankan program, maka kita akan melihat apakah program telah memenuhi expected result atau program tidak memenuhi expected result. Baiklah, marilah kita lihat contoh test suite yang ada pada triangle problem. Triangle problem merupakan sebuah program untuk menentukan apakah sisi segitiga dapat membentuk satu bentuk segitiga atau tidak. Di dalam triangle problem pula, kita akan melakukan pengecekan apakah input yang diberikan sesuai dengan input yang valid dan apakah memenuhi syarat terbentuknya segitiga. Setelah kita memahami requirement tentang triangle problem, kita dituntut untuk membaca test case. Di sini, pada test case pertama, terdapat test case mengenai tampilan saat program pertama kali dijalankan. Maksudnya, evaluasi yang dilakukan pada test case pertama ini adalah untuk mengecek tampilan program pada saat running pertama kali. Saat prosedur tes dilakukan, maka output program diharuskan untuk menampilkan determine the side of the triangle, pindah baris, ada simbol titik, dan diikuti dengan press any key. Lalu kita lihat juga pada test case yang kedua. Di sini, pengujian yang dilakukan adalah untuk menguji antarmuka pada saat pengguna memasukkan nilai segitiga. Prosedur yang dilakukan adalah jalankan program, lalu tekan tombol apapun, lalu sistem akan menampilkan determine the side of the triangle, pindah baris, input side of triangle, A, B, C, diikuti dengan titik 2 dan kursor. Di sini kita lihat, test case pertama dan test case kedua ini memiliki tujuan yang berbeda. Test case yang pertama untuk mengecek antarmuka pengujian saat program pertama kali dijalankan. Sementara untuk test case yang kedua bertujuan untuk mengecek antarmuka program saat melakukan input nilai sisi segitiga.
Dari dua test case tersebut, di sini memiliki tujuan yang berbeda, tetapi sama-sama untuk mengecek antarmuka. Nah, selanjutnya, marilah kita lihat kumpulan test case di bawah ini. Nah, untuk test case 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, di sini kita akan mengecek tentang state program saat pengguna melakukan tekan tombol apapun. Pada test case yang ketiga, di sini pengguna diminta untuk menekan tombol apapun pada saat kondisi program berada pada inisialisasi program. Prosedur yang dilakukan adalah jalankan program, kemudian tekan tombol apapun. Lalu, sistem akan menampilkan determine the side of the triangle, pindah baris, input side of triangle, ABC, titik 2. Nah, di sini kita lihat expected result untuk test case yang kedua dan test case yang ketiga ini sama. Tetapi, di sini memiliki tujuan yang berbeda. Test case yang kedua untuk mengecek antarmuka program, sementara untuk test case yang ketiga, di sini untuk mengecek flow-nya. Flow atau perpindahan screen dari inisialisasi program menuju screen untuk meminta masukan nilai sisi segitiga. Meskipun expected result-nya sama, di sini memiliki tujuan yang berbeda. Nah, selanjutnya pada test case yang keempat, kita akan diminta untuk menekan tombol apapun pada saat kondisi program menampilkan segitiga sama sisi. Nah, untuk test case yang ketiga sama keempat, di sini memiliki perbedaan. Perbedaannya itu terletak pada state kondisi awal program. Pada test case yang ketiga, kondisinya itu berada pada inisialisasi program. Sementara untuk test case yang keempat, state berada pada saat program selesai menjalankan proses penentuan sebuah segitiga. Nah, untuk test case yang keempat, di sini tersedia 4 prosedur. Pertama, menjalankan program, tekan tombol apapun, memasukkan sisi segitiga, lalu menekan tombol apapun. Nah, pada saat selesai menjalankan prosedur pengujian, maka expected result-nya adalah program berakhir dengan menampilkan pesan informasi triangle program is complete. Kemudian kita lihat lagi kepada test case yang kelima. Test case yang kelima ini sama seperti test case yang keempat. Bedanya, test case yang kelima, kondisi program berada pada tampilan segitiga sama kaki. Di sini kita lihat setiap program akan memiliki berbagai macam kondisi dengan merespon setiap input yang diberikan oleh pengguna. Oleh karena itu, meskipun expected result-nya sama, tetapi jalur program atau proses validasi program ini berbeda-beda, sehingga bisa dikatakan bahwa setiap test case memiliki tujuan yang berbeda. Syarat menjadi sebuah test case salah satunya yaitu tidak boleh memiliki tujuan yang sama. Karena kalau memiliki tujuan yang sama, maka akan dikatakan sebagai test case yang berulang dan ini akan menyebabkan effort pengujian bertambah banyak. Oke, dengan demikian dapat disimpulkan untuk memahami test case, kita harus memahami dulu requirement-nya. Ketika kita sudah paham requirement, maka kita akan tahu dan jelas bagaimana pada saat melakukan eksekusi test case. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan eksekusi pengujian dan melaporkan hasilnya, di mana hasil pengujian akan diperbaiki oleh developer. Pada saat kita akan melakukan pengujian, langkah pertama yang harus disiapkan oleh seorang penguji adalah menyiapkan environment pengujian, sehingga program yang akan diuji dapat berjalan. Langkah kedua adalah menjalankan program sesuai dengan panduan yang ada pada skenario pengujian. Langkah-langkah pengujian dapat dibaca pada prosedur pengujian. Saat kita melakukan pengujian, ada kalanya kita akan diminta untuk memasukkan input sesuai dengan data tes. Setelah itu, program akan merespon input yang diberikan.
sehingga program akan menampilkan output. Output inilah yang disebut sebagai actual result atau kondisi program saat ini. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengamatan actual result. Pengamatan dilakukan dengan melihat perbedaan antara actual result dan expected result. Jika actual result sama dengan expected result, maka bisa dikatakan test case tersebut pas atau test case tersebut berhasil. Sementara jika ada perbedaan, maka dikatakan fail. Perbedaan di sini bisa dikategorikan perbedaan yang cukup besar ataupun perbedaan yang cukup kecil. Jika status pengujiannya fail, maka kita diminta untuk menganalisis apa perbedaannya. Perbedaan inilah yang disebut sebagai bug atau cacat program, di mana requirement tidak sama dengan actual result. Langkah selanjutnya adalah melaporkan hasil pengujian. Pada saat melaporkan hasil pengujian, kita diminta untuk menuliskan actual result, menuliskan kesimpulan dari pengujian tersebut, lalu menuliskan identitas pengujian. Penulisan identitas pengujian dilakukan agar ketika developer bingung bagaimana melakukan bug fixingnya, developer dapat bertanya kepada penguji dari software yang dia perbaiki. Dan tanggal pengujian berfungsi agar kita bisa melihat log pada saat tanggal pengujian. Misalnya, developer ingin menggunakan data yang sama saat seorang penguji melakukan pengujian. Lalu, untuk menuliskan insiden, ini terjadi jika status test case adalah failed. Pada saat test case failed, maka seorang penguji diminta untuk membuat nomor insiden baru dan melaporkan insiden report. Cara melaporkan insiden report yaitu dengan menuliskan bug, yaitu bagian yang tidak sama antara expected dan aktual. Selanjutnya, menuliskan defect atau penyebab alasan tidak samanya seperti apa. Penyebab ketidaksamaan dari sudut pandang bisnis ini dituangkan saat seorang penguji menggunakan pengujian bertipe black box testing. Sementara, jika dituangkan dengan menyebutkan kode sumber masalahnya, maka dikatakan bahwa pengujian tersebut menggunakan white box testing. Selanjutnya, seorang penguji diharuskan juga untuk menuliskan seharusnya seperti apa. Gunanya, developer akan memperbaikinya dengan mudah, sehingga developer tidak perlu lagi melihat requirement-nya, karena cukup melihat insiden reportnya saja. Agar developer bisa memaknainya dengan cepat dan mudah, maka seorang penguji diwajibkan untuk membuat screenshot aktual program dan menandai bagian mana yang salah. Terakhir, pada summary testing, seorang penguji juga harus menuliskan jumlah test case yang dilakukan pengujian pada hari itu, jumlah test case yang fail, dan jumlah test case yang pas. Oke, sebagai contoh, saya akan melakukan eksekusi pengujian pada test case yang pertama. Eksekusi dilakukan dengan menjalankan program. Saat menjalankan program, output atau actual result yang ditampilkan program seperti pada gambar di sini ya, pada slide ini. Terlihat bahwa setelah menampilkan informasi header program, di bawahnya itu terdapat informasi untuk meminta pengguna menginputkan sisi segitiga. Padahal pada expected result test case pertama cukup menampilkan header program saja. Sehingga dapat dikatakan test case ini berada pada status fail. Lalu bagaimana cara menuliskannya? Nah, pada kolom actual result kita bisa tuliskan tentang keadaan yang sebenarnya, yaitu pada saat menjalankan program, nampak bahwa di sini selain menampilkan header aplikasi, sistem juga meminta user untuk memasukkan sisi segitiga, sementara tekan tombol apapun pada inisialisasi program tidak dilakukan. Langkah selanjutnya adalah membuat insiden report. Di sini, karena baru pertama kali menjalankan test case, maka insiden report berada pada kode IR01. Lalu menuliskan statusnya fail dengan warna merah agar
developer bisa langsung melihat bahwa ini program harus kita perbaiki. Dan tanggal date-nya yaitu tanggal 12 Februari 2022. Oke, tanggal date ini merupakan tanggal pengujian saat eksekusi program dilakukan. Nah, pada incident report, kita menuangkan bug yang terjadinya seperti apa. Nah, di sini kita bisa kasih keterangan pada incident report IR01 adalah terjadi bug saat menampilkan inisialisasi program. Program tidak meminta press any key untuk next step operasi selanjutnya, tetapi meminta masukkan sisi segitiga, lalu ditambahkan screenshot program, lalu menandai bagian mana yang salah. Nah, pada kolom komentar, kita juga bisa menuliskan defect-nya, serta seharusnya seperti apa. Defect ditandai dengan dua nomor di atas, yaitu output program, di mana program tidak hanya menampilkan inisialisasi program, tetapi menampilkan operasi selanjutnya untuk memasukkan input sisi segitiga. Lalu yang kedua, user diminta untuk memasukkan sisi segitiga, bukan untuk menekan tombol apapun. Nah, seharusnya kita tuangkan masing-masing dari setiap defect. Nah, untuk nomor 1, seharusnya program menampilkan informasi seperti ini. Sementara untuk nomor 2, program hanya meminta user untuk menginputkan press any key untuk berpindah pada proses selanjutnya. Oke, dengan menuliskan semua defect dan bug dengan lengkap, maka akan memudahkan developer saat memperbaiki program. Demikian demonstrasi untuk memahami test case, melakukan eksekusi pengujian, dan melaporkan hasil pengujian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.